Jadi kami berterima kasih, bahkan kami diberitahu bahwa itu disita semenjak tanggal 23 Juli 2020. Ternyata setelah itu kan beberapa termol kan menampilkan di TV, bahkan juga ada termol di Kota Solo waktu itu bilang, ya kami diperlihatkan ijazahnya. Bohong kan mereka, karena semenjak tanggal 23 Juli itu sudah disita, sudah disegel. Jadi kebohongan-kebohongan banyak yang terungkap, dan sekali lagi kami berterima kasih kepada Pak Dirkrim dan seluruh jajarannya, juga kepada Pak Kepala Bidang Wasidik tadi ya, Kabak Wasidik ya, yang dengan sangat baik ya tadi sudah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kemudian membolehkan kita berdiskusi dengan sangat baik ya. Pak Kabak Wasidik namanya Pak Mihardi Mirwan, AKBP ya, itu ya, terima kasih. Menarang Pak Roy dan teman-teman pemegang Jokowi. Oh, memang katanya nggak boleh, dari pagi nggak boleh. Ya udahlah, ya kita ya lucu-lucuan aja lah, cuman boleh melihat, padahal katanya lawyernya pada sudah memegang. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi justru kalau mereka tidak membolehkan kami memegang, itu sebenarnya kebodohan. Karena dengan kami memegang, kami dibolehkan apapun, silakan diperiksa, diolah. Kami nggak bisa apa-apa lagi kalau sudah begini. Kalau ini kan kami malah nggak boleh apa-apa, jadi rugi. Harusnya apa? Ya kami diperbolehkan, bahkan men-scan pun kami boleh, baru itu namanya fair, gitu ya. Yang melarang itu pihak dari kuasa hukum Jokowi atau Pak? Iya, karena kuasa hukum Jokowi, jangan dipegang, gitu. Gitu ya. Tapi sekali lagi, penyidik juga bilang apa? Penyidik nggak boleh, ya. Tapi makanya kan sebenarnya kerugian loh bagi mereka. Kalau kita sudah apapun silahkan diperiksa, tapi ternyata sudah kita periksa, ya udah kan mereka bisa bilang tuh udah dipegang kok, udah dicek kok. Kalau sekarang kan enggak, kami nggak pegang. Kami hanya suruh lihat, ya kan? Hanya suruh lihat aja, masa kita bisa meriksa? Memang Mas Roy, apa dampaknya kalau dipegang? Kita bisa meriksa embossnya benar nggak? Kertasnya tebelnya benar tidak? Itu kertasnya Prof. Tonas Sassono saja mengatakan agak terlalu tipis. Kertas itu kan kita nggak bisa lihat. Berarti pentingnya dipegang tuh di situ. Pentingnya dipegang di watermark. Dan kalau dipegang, saya akan membalikkan ijazah itu. Logo emas itu tembus nggak di belakangnya? Harusnya tembus, karena itu emas dengan kualitas tinta tahun 80-an. Ini enggak, ini kualitas tintanya tuh baru, sharp, sangat tajam. Ya gitu. Jadi dan warnanya bukan warna emas, warnanya tadi agak coklat muda gitu. Itu bukan warna logonya. Fotonya terlalu baru. Fotonya terlalu tajam, terlalu hitam, terlalu putih. Untuk kualitas tajam banget. Kualitas foto analog atau foto yang dicetak tahun 80-an. Karena saya sekali lagi, saya itu tukang cetak foto. Saya ketua Publisia Foto Club, ketua klub foto UGM ya, komunikasi. Bahkan saya adalah wakil ketua HISWA, Himpunan Seni Amatir, dan bahkan secara nasional saya adalah wakil ketua FPSI, Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia, organisasi semua klub foto di Indonesia. Termasuk di dalamnya itu ada Roy Genggam, ada Darwis Triadi, itu semua anggota kita gitu loh. Gitu. Jadi ya, mohon maaf saya bukan orang baru dalam dunia fotografi. Itu ya. Thank you. Bukan, kita berterima kasih, tapi kita akan terus berjuang, dan justru kita tetap berterima kasih dengan gelar perkara. Tapi soal ijazahnya, kami tetap pada statement kami 99,9% itu tidak otentik atau tidak benar. Oke, gitu ya. Jadi masih mau ngajukan ahli lagi atau? Oh iya. Iya, nanti kita tunggu. Berapa lagi? Ya, ada sekitar 4 atau 5 ya. Iya. Kapan itu Mas? Nanti kita tunggu kabarnya aja. Nanti dijadwalkan. Ya, gitu ya. Tadi aku udah ngomong penyidik, nanti mereka jadwalkan. Oke, sip. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, sehat-sehat ya. Sama-sama ya. Jadi kalau ada orang bilang ya itu Bang Ian. jahatnya itu. Bukan jahat. Jahat. Ya, tapi ini yang seneng infotainment. Menyerang dengan yang gak kelihatan. Gampang loh. Kali bos. Itu yang nyerocos ini itu. Mana? Katanya mau head to head. Oh, Joshua Sinambela tidak datang? Gak ada dua-dua yang tak berapa itu ahlinya. Padahal saya ingin membantah ya. Dari mana Anda menuduh kami, ini kan dipakai kepolisian, menuduh kami mengedit, memanipulasi secara tidak ilmiah. Jadi yang tadi datang siapa? Pengacaranya doang. Pengacara doang. Iya. Kita Nggak kan bawa ahli. Satu pun nggak ada. Dari sono nggak ada ahli. Nggak ada. Jadi ahli debat aja pengacara. Udah nyerah ahlinya itu. Oh, udah nyerah. Oke. Jadi Joshua Sinambela ini kita mau suruh ngapain? Meminta maaf atau gimana? Dilaporkan nanti. Tadi sudah diminta. Gak ada pintu maaf lagi. Tadi sudah diminta oleh Dirreskrimum, laporkan lagi katanya. Andi Aswan dan Joshua Sinambela. Oke, karena jadi kami ingin equality before the law. Kenapa Lecumanan dan lainnya itu legal standingnya pun nggak jelas diterima? LP-nya? Ya, di situ tadi disampaikan oleh Bang Refli, terus pengacara lainnya. Saya lihat Lecumanan ada tadi ya? Iya. Nah, kenapa Lecumanan diterima? Sementara laporan dari Bang Rustam Effendi, dari Bang Pak Rapat, ya Beni Parapat, itu kok ditolak. Itu tadi disampaikan di situ. Tapi saya diterima. Oh ya, diterima. Itu lain itu. Nah ini
ya akan dilaporkan lagi. Ya siap-siap bro, jangan-jangan karena itu nggak berani datang ya. Tapi kan dia dari Jogja bang, mungkin gak ada ongkos gimana? Nih gue ongkos ini. Oh iya, tuh Joshua, kamu mau dikasih ongkos, Pak? Datanglah kau, nanti kau reimburse ongkosnya. Nek kereta ekonomi kan bisa nih. Iya 250 bisa lah. 250. Hah? 74.000 juga ada di PP ini. Ada PP ini, oke. Joshua, ini tiket PP-mu. Kebetulan cuma ini uang saya ya kan. Oke. Habis jual di PP. Oke. Jadi begitu ya. Saya berharap head to head katanya. Karena orang YouTuber ceboker. Nanti dihabisi. Terus ada 2 pertanyaan nih, Bang. Ternyata gue lihat ini mana nih di barisan belakang gue lirik mana ya? Nggak ada. Ini kalau 2 pertanyaan Katanya ini penting, menuduh Bang. kami mengedit. Ini penting nih. Ya. Tadi ada membicarakan tentang di gelar perkara bicara tentang lapor tidak? Kan selama ini Abang diperiksa dibilang ijazahnya di lapor. Hasil lapornya ditunjukkan tidak tadi? No. Simpulan forensiknya. Tapi itulah ya, dengan kami dikasih sekitar 5 menit, 10 menit lah. Tapi kan rame-rame. Saya sampai begini nih. Oh, jadi ijazahnya ditunjukkan sebentar, dilihat rame-rame. Mata saya gini kan, supaya jadi kayak teropong gitu kan. Kayak pakai zoom. Nggak bisa juga cuy. Nggak boleh difoto? Hah? Nggak boleh. Ada tadi pengacaranya itu, ya menantunya si Otto. Nggak boleh disentuh, nggak boleh disentuh. Dari jauh coba. Kaget saya. Ya Tuhan, begitu jilatannya ngeri kali. Takut dirobek. Bukan, maksudnya kan kita kan mau lihat ini tipisnya gimana sih ya, gitu loh. Terus kok ada itu garis hitam itu tinta itu. Kan ada garis hitam di sisi ini kan begini ya biasanya. Terus ada di sekitar seperlimanya dari pinggir kertas sebelah kirinya itu ada garis lurus. Menurut saya itu digital printing error ya. Terus yang hitam-hitam itu apa, Bang? Nggak tahu, nggak bisa nyentuh. Apakah itu dimakan tikus atau memang blurring dari printer gitu. Jadi dilihat begitu nggak kelihatan, nggak bisa ditentukan. Nggak bisa bro. Saya sampai giniin kata saya nggak bisa. Ini apakah ini bekas sobekan dimakan tikus atau tinta? Itu digeletak di meja atau ditunjukkan begini aja? Geletak di meja. Geletak di meja. Waduh, kayak apa aja ya, kayak harta berharga aja ya. Jadi gue gini, kepala gue ke meja. Oh. Tapi nanti bang, kalau di pengadilan ini tidak bisa begitu lagi. Diapain? Dibuka semua. Oh, gitu. Tempat tes kertasnya, tes kacamata kumisnya. Mana Jokowi dipanggil nanti Jokowi pelapor. Mana kumismu Pak Jokowi? Nanti tanya hakim. Udah saya cabut Pak. Oh jadi nanti ada uji kumis. Ada uji kumis ada. Ini kan nggak ada digital printing. Ya. Ciri-ciri analog ya. Ciri-ciri yang pakai apa itu senyawa atau kimiawi itu. Ya. Yang di sinar itu kan kalau perbedaan terang dan gelap ya, khususnya di tepi bahu jasnya itu tajam banget cuy. Tajam banget, jasnya itu hitam itu tajam banget terhadap latarnya. Itu yang saya perhatikan bener, tanpa menyentuh ya kan? Iya. Tanpa menyentuh. Kalau lintasan stempelnya ada merah-merah. Nah itu saya cari juga, Tapi nggak ketemu. ya nggak tahu ada dan tiada, ada atau tiada. Kayak 19 juta lapangan pekerjaan ya. Jadi saya gini, inilah kan meja kan. Lama saya. Melihatnya begitu. Terus ada penyitiknya. Udah bang. Ntar bang. Kurang. Saya giniin lagi lah. Tanpa menyentuh ya. Oh ya. Dicium. Hah? Nggak boleh nyentuh. Bang, takutnya kalau kena napas abang rusak. Biasanya ya. Kena karbon dioksida dia rusak gitu. Oh gitu ya. Padahal gue baru makan buah tadi malam. Oh iya. Wangi. Terus ada yang lain nggak? Ya? Lihat aslinya kan di Raba ya. Di Terawang. Oh nggak boleh. Jangan disentuh. Nanti rusak. Karena bagi saya untuk sebuah dokumen memang kok tipis ya. Tapi saya gini-giniin lah tadi kan. Sampai Kan lihat tipisnya gitu. Tapi ada maknya dan ada plastiknya. Kalau ukurannya Nah itu juga ukurannya juga. memang aneh ya. Itu modern. Dimana namanya lebar. Kalau dulu kan agak persegi. Kalau ini kayak modern gitu. Oke. Tetapi itu nggak bisa saya pastikan karena saya cuma melihat bro. Saya nggak bisa membawa bandingan kami ukur-ukur nggak boleh juga. Nggak boleh? Nggak boleh. Nota padahal abang bawa? Bawa itu ada bukti pak. Oh, nggak boleh dicocokkan. Nggak boleh. Nggak boleh dibandingkan. Saya cuma lihat tanpa menyentuh. Gini tau Lu yang marah. Lu udah syukur dikasih lihat. Gue. Lu udah syukur dikasih lihat. Iya. Bayangkan bro. Penasaran. Ya dari seluruh 280 juta rakyat Indonesia
gue yang pernah lihat ijazah analognya. Cuma ngintip. Oh, tunggu dulu. Salah satu dari sedikit. Bukan abang yang pertama. Oh, ya? Yang pertama wartawan, 10 wartawan. Entah dari media apa itu. Itu kan katanya. Oh, katanya. Kalau ini udah pasti ya. Pasti. Media ece-ece. Saksinya banyak tadi ya. Oh, ada Oke. CCTV-nya. Ada CCTV-nya. Tapi saya yakin kenapa nggak bisa didekat sampai dilihat, tapi memang betul-betul itu palsu. Udah. Ya udahlah kalian simpulkan. Ya simpulkan sendiri aja lah ya. Made in Pramuka, Pramuka. Kalau asli, Pojok lagi. nih bro, pegang nana. Ya, oke. Besok gua balikin ya. Udah scan aja sesuka kau. Oh, gitu. Bebas. Itu aja nih. Tapi berarti Andi Aswan tidak pernah men-scan itu ya? Ya ampun. Makanya kita protes ke Reskrimumnya. Cumanan nggak jelas legal standingnya dia terima laporannya. Waduh, ini. Kenapa? Enggak, tapi Bang saya yakin Rustan Effendi dan Bang Benny Parapat nggak boleh. Ya, Equality ya. before the law. Makanya harus dicoba lagi. Oke, tapi saya yakin Polda Metro Jaya sudah menunjukkan hari ini bahwa mereka jauh lebih accommodating ya, lebih mengakomodir daripada yang waktu di Barreskrim, seperti kata Dokter Tifa. Saya juga tadi enak banget duduk di sofanya nungguin meskipun berjam-jam. Nah, sekarang kita tunggu apakah Polda Metro Jaya tetap komit kepada melurus menegakkan Ini hukum. sekali lagi saya tegaskan nggak? ya, tidak Dan benar menerima bahwa laporan kita. Bapak Joko Widodo itu melaporkan hanya peristiwa. Itu nggak benar tuh. Emang nggak bisa sih. Nah, jadi Nggak bisa. beliau dan tim pengacaranya melaporkan dengan 6 pasal itu. Yang lebih mengerikan daripada pasal untuk koruptor. Ada 32, 35, 28, 27, entah apalah kalau laporkan itu. Puasin dah. Pak Jokowi, terima kasih Pak Jokowi. Anda kelihatannya itu memang baik. Baik banget. Kan cara jalannya begitu. Kelempit-lempit. Senyum. Kalem Dan lempit. perkataannya lembut Merakyat. ya. Tetapi begitu Di melaporkan Surya pun merakyat. Apa itu yang Enggak. laporkan rakyatnya. Gara-gara baik banget. Wow. Ya, jadi bohong juga nggak ada nama, ada juga nama itu. Ada nama ya. Roy Suryo dan kawan-kawan kalau nggak salah. Terakhir closing nih. Cibinong. Bang Rismon percaya tidak Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah tersebut di pengadilan supaya dilihat masyarakat umum, tidak hanya dilihat 10 orang saja. Ya saya nggak mau percaya sama orang ya. Apalagi orang itu sudah hal seperti ini aja nggak jujur tuh. Ya katanya Jadi nggak cuma percaya? melaporkan peristiwa. Pasal dan orang itu nggak, katanya ternyata bohong. Kan sidang Solo akan lanjut tanggal 23 ya, yang besok diundur. Nah dia maunya di sidang yang memenjarakan kami. Oh, itu kan sidang juga, Bang. Iya makanya dia nggak mau sidang-sidang nggak ada korban bro. Kan sidang PT UN, sidang apa itu? PN Solo. Civil apa? Civil lawsuit. Iya. Itu kan nggak ada korban, nggak Perdata, seru. perdata. Dia apa insting kenikmatannya adalah dia harus datang ke penjara untuk memenjarakan orang. Wow, dia Gitu. datang ke penjara. Ke penjara, ke pengadilan. Nah itu pun kalau mau datang, Iya ya. ya. Jadi kemungkinan besar nggak datang ya? Ya ketika kami mau di sidang, ketika kami di sidang tentu total fight. Kenapa total fight? Ya Anda melaporkan kami dengan pasal lebih mengerikan daripada koruptor. Ya. Maka Anda harus siap di sidang dan ditanyakan seluruh proses akademikmu. Dan siap untuk di laboratorium forensik independen ya, Bang? Yes, gitu. Kenapa Anda bla bla bla? Kenapa Anda punya sarjana muda atau enggak? KKN di mana? Siapa temanmu? Siapa saksinya? Kenapa transkrip nilaimu itu pakai tulisan tangan? Kan itu kan seluruh proses akademik ya mungkin satu hari yang ditanya, mungkin sampai malam, baik sampai malam. Siap nggak? Untuk saya. Berikutnya nanti ada RRT kan udah 3. Yang 5 lagi berarti 8 kali harus hadir dong. 8 kali dia harus hadir ya? Loh, Satu kali aja susah. Enak banget dia sekali datang memenjarakan 8 orang sekaligus. Oke. Jangan, ya, saya takutnya rakyat marah loh. Ini bisa sidangnya berjilid-jilid ya, 20-30 jilid ya. Iya, gitu aja gitu loh. Karena kan makanya saya bilang pasal 32, 35 saya ingin konfrontasi langsung head to head dengan ahli yang dipakai oleh Polda Metro Jaya. Udah sebut aja Joshua Sinambela. Dan siapa lagi satu lagi itu entah siapa lah itu ya. Yang S1-nya STMika Ronikia. Yang S1-nya STMika Akakom ya, STMika Akakom milik Jakarta. Ya mungkin kurikulumnya waktu S1 dia belum ada digital image processing. Oh. Atau mungkin dia masih SD ya tahun 2000-an. Emang anak muda? Nggak tahu saya. Ini aja, dia masih SD mungkin. Oh. Atau masih SMP atau SMA. Tulisan saya tahun 2000 sudah ada di Jurnal Informatika, sudah ada di Jurnal Teknologi Industri ITS Surabaya, sudah ada di Jurnal Teknik Informatika Universitas Kristen Petra dan paper saya di Jurnal Teknologi jurusan Teknologi Elektro Universitas Kristen Petra. Maksudnya tahun 2000-an aja pun Sudah nulis jurnal banyak saya ya? sudah nulis jurnal tentang image processing. Oke, Udah lah. padahal Jadi, jadi dia belum
Belum inilah ya keahliannya ya. Ada soalnya Belum terbelum cukup. kemarin, ada bilang, siap-siap ini, Risma boy, dan Tifah akan datang ahli untuk menghabisi mereka. Walah, ternyata ahlinya Mungkin tadi di bawah meja ya, nggak saya periksa soalnya. Kan harusnya saya periksa itu di bawah meja. Jangan-jangan ahlinya di bawah meja ngumpet. Di bawah meja ijazah kali. Yang pasti yang duduk nggak ada. yang duduk nggak ada. Nggak ada. Yang duduk pengacara doang. Iya, pengacara. Nggak tahu kalau dia di kamar mandi atau di bawah meja, saya nggak tahu bro. Waduh. Waalaikumsalam. Inilah ya mungkin kepada ahli-ahli yang dipakai di persidangannya besok, dipakai di perkara Bapak Joko Widodo ini, muncullah kau. Janganlah takut. Kami nggak gigit kok. Udahlah, ketemu aja di zona netral yuk, di podcast. Nah, di podcast Sentana siap. Kalau rakyat bersuara kan kita nggak bisa mengatur mereka ya. Ya, Emang kalau di kita podcast nggak Sentana akan nanti saya bersuara. bikin spesial 6 jam. Di Sentana aja atau di Cukup nggak mana? 6 jam? Berani nggak? Hah? Cukup nggak 6 jam? 10 jam kita live. Ya, nanti di saya undang juga Masako TV. Hah? Masako TV. Siapa itu? Nggak tahu, nggak Apa tahu. kok di tempat dia pun oke kita layani. Oh, di tempat dia pun oke Misalnya di layani. kafe. Oke, kalian Dia nggak datang. punya studio soalnya. Nggak apa-apa di kafe. Iya, minjem Kalian kafe orang dulu. Najis deh gue.